Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Maharni Zulfena, NIM C1C020132 dari kelas R11, mata kuliah akuntansi penganggaran. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis regresi yang diampu oleh Pak Wirmeka Putra. Baiklah, yang pertama, pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis data kuantitatif untuk memperhitungkan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Perubahan suatu kejadian dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Hasil analisis dapat digunakan untuk dasar menilai suatu kebijakan. Analisis regresi yang menganalisis satu variabel bebas atau X adalah analisis regresi sederhana, sedangkan analisis regresi yang menganalisis lebih dari satu variabel bebas atau X adalah analisis regresi berganda. Nah, regresi dapat diartikan juga sebagai usaha memperkirakan perubahan supaya tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Adapun konsep dasar analisis regresi atau regression analysis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau predictions. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut sebagai analisis prediksi. Karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai realnya. Semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang dibentuk. Sehingga dapat didefinisikan bahwa analisis regresi adalah metode statistika digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan antara variabel-variabel untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel lain yang belum diketahui. Adapun tujuan analisis regresi, yang pertama membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas, lalu menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Kegunaan analisis regresi dan analisis korelasi dikembangkan untuk mengkaji dan mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi dikembangkan persamaan, estimasi untuk mendeskripsikan pola atau fungsi hubungan antara variabel-variabel. Sesuai dengan namanya, persamaan estimasi atau persamaan regresi itu digunakan untuk mengestimasi nilai dari suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Adapun analisis regresi sederhana, analisis regresi sederhana atau simple regression analysis adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat atau Y dengan menggunakan satu variabel bebas atau X. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas atau X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat atau Y dapat digunakan analisis korelasi. Adapun rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat. X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta, nilai dari Y apabila X sama dengan 0, dan B sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Analisis korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of associations. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi persen atau produk, momen dan korelasi range-Spearman. Selain kedua teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain seperti Kendall, Chi-square, P-coefficients, Goodman, Kurzweil, Sommer, dan Wilson. Adapun analisis regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Gozali 2018. Persamaan regresi berganda. Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah
Bn, Xn. Nah, dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel bebas, A adalah konstanta atau intercept, dan B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Y sama dengan 0,235 ditambah 0,21, X1 ditambah 0,32, X2 ditambah 0,12, X3. Nah, interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama. Sebagai ilustrasi, pengaruh antara motivasi X1, kompensasi X2, dan kepemimpinan X3 terhadap kepuasan kerja atau Y menghasilkan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, jika variabel motivasi meningkat dengan asumsi variabel kompensasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Jika variabel kompensasi meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Dan yang terakhir, jika variabel kepemimpinan meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kompensasi tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Nah, kesimpulannya, analisis regresi merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan sebuah variabel tak bebas atau regression dengan sebuah atau lebih variabel bebas regressor. Menurut Draper and Smith tahun 1992, analisis regresi merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi berbeda dengan analisis korelasi. Jika analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan dua variabel, maka analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung serta memprediksi nilai variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan mendengarkannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.